Salam teman-teman, kami dari kelompok belajar mata kuliah Bahasa Indonesia tahun ajaran 2019-2020 dari program studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Serena Aulia Yuandini. Saya Indah Sania Putri. Saya Naufal Fadlur Rahman. Saya Ulia Azizah. Saya Putri Septiani Ingrum Chaniago. Saya David Ricardo. Saya Hamzah. Saya Nabila Tasyamaya Titonia. Kami akan membahas topik mengenai penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja Kota Pontianak. Selamat menyaksikan. Ada 4 sumber pengertian bahasa. Yang pertama, secara umum, bahasa adalah bunyi yang dihasilkan untuk berkomunikasi oleh penggunanya. Yang kedua, pengertian bahasa menurut KBBI, bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang digunakan oleh semua orang atau anggota yang bermasyarakat untuk berkomunikasi. Yang ketiga, pengertian bahasa menurut para ahli. Bill Adams mengemukakan bahwa bahasa adalah pengembangan psikologi individu dalam konteks intersubjektif. Sedangkan, menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Yang terakhir, pengertian bahasa menurut kelompok kami. Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, digunakan bebas oleh rakyatnya untuk berkomunikasi dengan individu yang lain. Apakah kalian tahu bahasa Indonesia berasal dari bahasa apa? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau dan termasuk dalam rukun Austronesia sejak abad ke-7. Bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca di Nusantara sejak abad awal. Lingua franca adalah bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Bahasa Melayu ada dua, yaitu bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu kasar. Bahasa Melayu tinggi digunakan oleh orang istana dan memiliki tata bahasa yang rumit. Sedangkan bahasa Melayu kasar digunakan oleh para pedagang dan tidak serumit bahasa Melayu tinggi. Bahasa Melayu yang disebarkan oleh para pedagang Melayu Riau di sekitar Nusantara yaitu bahasa Melayu kasar. Berikut ini alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah jadi lingua franca, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, suku Sunda, suku Jawa, dan suku lainnya sudah menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda dari berbagai Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda itulah merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia diakui kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan ejaan yang disempurnakan disahkan pada tanggal 23 Mei 1972 pada masa jabatannya Menteri Masyuri Saleh. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36. Sedangkan perundang-undangan yang mengatur bahasa negara ialah UU 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pontianak merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Terdapat berbagai suku yang mendiami kota ini. Hal inilah yang menjadikan kota Pontianak memiliki banyak ragam bahasa. Bahasa yang paling sering digunakan di kota Pontianak adalah bahasa Melayu, karena suku yang dominan menempati kota Pontianak adalah suku Melayu. Mereka lebih menggunakan bahasa Melayu walaupun banyak orang luar datangnya ke Pontianak, karena lingkungan masyarakat tersebut sudah terbiasa menggunakan bahasa Melayu. Hampir seluruh penduduk kota Pontianak memahami dan menggunakan
menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Namun, bahasa ibu masing-masing juga umum digunakan seperti bahasa Melayu Pontianak, bahasa Teochew, bahasa Kek, dan bahasa Dayak. Kota Pontianak juga dijadikan sebagai kota tempat para pendatang, baik dari luar provinsi maupun dari dalam provinsi. Suku Dayak dan suku Melayu menjadi penduduk asli yang sudah lama menempati kota Pontianak. Tetapi, sampai sekarang penduduk kota Pontianak semakin beragam dengan adanya pendatang-pendatang berbagai suku seperti suku Bugis, suku Jawa, suku Padang, dan bahkan etnis Cina hampir mendominasi kota Pontianak. Suku yang ada di kota Pontianak antara lain Melayu 34,50%, Tionghoa 18,81%, Bugis 7,92%, Jawa 13,84%, Madura 11,96%. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan masyarakat Kota Pontianak masihlah sangat berkurang. Mengapa? Kita ambil saja contoh dari remaja-remaja yang berada di Kota Pontianak ini. Mereka cenderung menggunakan bahasa yang tidak baku atau menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Penggunaan bahasa daerah atau bahasa tidak baku ini sangatlah menyimpang dari aturan atau kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena mereka merasa menggunakan bahasa seperti ini dapat meningkatkan kepintaran mereka atau bahasa pergaulan mereka sehari-hari. Tentu saja, hal ini sangat mempengaruhi gaya bahasa yang berada di kota ini, khususnya para remaja yang dimana mereka selalu menggunakan bahasa tidak baku ataupun bahasa daerah mereka untuk saling berkomunikasi bersama mereka. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia sudah sepatutnya menjaga dan melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia, khususnya bagi para remaja di kota Pontianak, dirasa cukup kurang. Kurangnya penggunaan bahasa Indonesia ini telah kami rangkum dalam 3 penyebab utama. Penyebab yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan di kota Pontianak seperti lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan pasar, dan lain sebagainya dirasa sangat mendominasi menggunakan bahasa daerah. Oleh sebab itu, remaja tumbuh dengan kebiasaan menggunakan bahasa daerah sehingga mengurangi kebiasaan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Faktor yang kedua adalah kemiripan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Suku yang mendominasi tinggal di kota Pontianak adalah suku Melayu, sehingga tak heran bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa keseharian di kota Pontianak. Bahasa Melayu memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia. Dari kemiripan inilah yang menyebabkan masyarakat menganggap sepele untuk belajar bahasa Indonesia. Ketiga adalah sikap primordialisme. Sikap primordialisme ini adalah sikap yang mengedepankan dan mengutamakan adat istiadat dan suku bangsanya sendiri. Sehingga orang-orang yang memiliki pandangan hidup seperti ini merasa suku bangsanya lah yang paling utama. Dengan demikian, ia tidak mau untuk belajar hal-hal baru di luar dari sukunya tersebut. Setiap bahasa merupakan simbol jati diri dari kulturnya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia yang merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, lestarikan, dan kita kembangkan agar tetap memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang membedakan bahasa kita dari bangsa yang lainnya. Namun pada kenyataannya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja, khususnya di kota Pontianak, masih tergolong sangat minim. Maka dari itu, kami sebagai remaja yang peduli akan kelestarian bahasa Indonesia ingin memberikan saran kepada khalayak ramai, khususnya kalangan remaja di kota Pontianak, agar dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik
di kancah kehidupan global. Kurangnya penggunaan bahasa Indonesia di negara sendiri sangatlah miris, terutama pada remaja yang merupakan masa depan bangsa. Karena akan lebih baik jika remaja Indonesia menguasai bahasa kesatuan negaranya sendiri. Dan akan lebih baik lagi jika pendalaman bahasa Indonesia dilakukan tanpa memudarkan bahasa daerah. Karena bahasa daerah